Shalom, selamat berjumpa Bapak Ibu, Saudara-saudara kita sekalian dimanapun kita berada, segenap anggota Jemaat Rama Klasis Makassar Tengah, bahkan kita juga yang boleh bergabung bersama dalam program Renungan Harian. Bapak Ibu, Saudara-saudara, mari kita bersama-sama menundukkan kepala, memohon dalam doa pengasihan Tuhan dan perkenan Tuhan buat firman-Nya. Semoga Tuhan melayakkan kita untuk mendengarkan dan merenungkannya. Mari kita berdoa. Ya Allah kekasih Bapa di dalam surga, terpujilah Engkau. Syukur kepadamu atas semua yang Tuhan beri, yang Tuhan izinkan boleh kami nikmati. Berkat-Mu tak terhingga, begitu sangat luar biasa dalam hidup kami. Kami bersyukur dan berterima kasih atas semuanya itu. Dan tetap berharap Tuhan menyertai kami dalam segenap hidup kami. Dalam pergumulan kami, dalam kerja kami, dalam upaya usaha, tugas tanggung jawab juga dalam pelayanan, dan di dalam segenap rencana-rencana kami, harapan-harapan kami. Kami menyerahkan semua hidup kami hanya kepada Tuhan. Izinkan kami saat ini yang akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan layakkan kami, ampuni kami, dan berfirmanlah dengan kasih-Mu kepada kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca pada saat ini terambil dari kitab Yeremia pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Dengan judul perikop nubuat melawan Raja Yehuda. Kepada keluarga Raja Yehuda, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, hai keturunan Daud. Jatuhkanlah hukum yang adil setiap pagi dan lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Supaya kehangatan murkaku jangan menyambar seperti api dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkannya. Oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat, sesungguhnya aku akan menjadi lawanmu. Hai kota yang di atas lembah, gunung batu di dataran, demikianlah firman Tuhan. Hai kamu yang berkata, siapakah yang berani turun kepada kami? Dan siapakah yang berani masuk ke tempat perteduhan kami? Aku akan melakukan pembalasan kepadamu sesuai dengan hasil perbuatanmu. Demikian firman Tuhan. Aku akan menyalakan api di hutannya yang akan memakan habis segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Amin firman Tuhan. Kita renungkan firman-Nya, Bapak Ibu, Saudara-saudara, dengan tema kesombongan membawa sengsara. Ia tu kama tampuan, mebah lako kama pakdiran. Vanity brings misery. Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kapal Titanic adalah salah satu kapal mewah yang dibuat pada tahun 1912. Selain mewah dan begitu sangat luar biasa,
ada satu hal yang kemudian menarik untuk disimak, yakni ungkapan dari pembuat kapal ini dengan sombong mengatakan, Tuhan pun tidak akan mampu menenggelamkan kapal terbaik, termewah, dan terkuat ini. Rupanya kesombongan itu tidak terbukti. Selang beberapa waktu kapal itu menabrak gunung es dan tenggelam dengan menelan kurang lebih 1.500 korban. Sikap sombong tidak hanya dimiliki oleh sang pembuat kapal Titanic, tetapi juga dimiliki oleh rakyat Yerusalem di bawah kepemimpinan Yehuda. Bacaan kita menggambarkan bahwa kota Yerusalem sebagai kota yang kuat dibandingkan dengan semua tempat. Kota yang megah yang seolah mau mengatakan bahwa tidak akan ada yang mampu menembus kota kami. Kesombongan yang mereka miliki juga membuat mereka bertindak semena-mena. Mereka bersikap tidak adil. Mereka memaksa dan memeras hak orang lain. Dalam kesombongan inilah Tuhan murka dan menyatakan penghukuman bagi Raja Yehuda dan seluruh rakyatnya dengan api yang tak terpadamkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, peristiwa kapal Titanic dan penghukuman bagi Yerusalem mau mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan membenci sikap yang sombong. Apalagi kalau sikap itu mendatangkan sengsara bagi orang lain. Kesombongan pasti akan berujung pada penghukuman. Karena itu, mari kita belajar untuk menjauhkan diri dari kesombongan. Tentunya dalam tuntunan Roh Kudus. Karena kesombongan pasti akan membawa kesengsaraan. Roh Kudus menolong kita. Amin firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita bersyukur. Mari kita berdoa. Puji syukur kepadamu ya Bapa di surga. Hari ini Tuhan kembali perdengarkan firman-Mu kepada kami semua. Kami sudah merenungkannya. Buat kami semakin paham. Dan buat kami kuat untuk melakukannya. Tuhan, andalan kami, kekuatan kami, dan semua yang ada pada diri kami daripada mula asalnya. Kami hanyalah orang-orang yang sedang dipercayakan, memiliki kemampuan, bakat, diberikan kesempatan untuk mengemban tugas yang besar, memiliki kedudukan yang tinggi, harta kekayaan yang melimpah ruah. Dan semua itu adalah milik-Mu yang tidak boleh membuat kami sombong, tinggi hati, lebih menghinakan-Mu, dan mempergunakannya dengan salah, memandang diri lebih tinggi, lebih hebat, lebih perkasa, lebih diberkati daripada orang lain. Semuanya asalnya daripada-Mu, dan untuk Engkaulah kami memakainya, mempergunakannya. Mampukan kami. Kami serahkan hidup kami kepada-Mu Tuhan hari ini. Kami bawa rumah tangga kami, anak-anak kami, Tuhan berkati. Pergumulan-pergumulan kami yang letih, lesu, dan berbeban berat, berikan kelegaan kepada kami.
Yang berduka hiburkan, teguhkan iman kami. Yang sakit, lemah tubuh, sebagaimana yang dialami oleh anak kekasih Erlin Simanjuntak Ranggina, Datu anak kekasih dari Bapak Supriyadi Ripah yang dirawat di Rumah Sakit Ibnu Sina, dan ibu kekasih Ibu Palimbunga, Nyonya Peter Tena, Bapak Yakobus Pagiling, Ibu Ludia Rangan, Bapak Marten Karangan, Bapak Sugeng Prihatno, Nyonya Mari Siri, Ibu Novianti Sapetau, Alvaro anak kekasih dari Bapak Suleman Pangloli, Ibu Evi Ramah, Nyonya Matius Ruru, Diaken Nyonya Ceha Dengen, Nyonya Dorca Tumembo, Nyonya Agustina Patongluan, Bapak Matius Sirang, Saudara Ferry Gadi, cucu dari Nyonya Peter Ramah. Periskila anak dari Bapak Eko Deanus Dareong, Bapak Empa Solangan, Nyonya Marten Balle, Diva cucu Bapak Empa Pasalongan, Penatua Nyonya Selvi Besilambi, Nyonya Yohana Bura, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Matius Datu Patu, Ibu Adolfina Tilang, Saudara Naftali Minah, Nyonya JS Bande, Ibu Mathilda Timi Selah, Saudara David Renden, Nyonya Palimbunga, Bapak Oni S. Lakburlawal, Bapak Yusuf Rante, Bapak TR Andi Lolo. Oma Keti, Bapak Karel Paranuan, Nyonya Margareta Kobong, Nyonya Margareta Sarra, Bapak Stefanus Pakurung, Nyonya Ludia Kandola, Bapak Karel Paranuan, Bapak Yesa Lulinggi, Bapak Nathan Sambo, Bapak mertua dari Bapak F. Andi Padang, Saudara David Renden, dan seterusnya. Mungkin masih banyak lagi yang tidak kami sebutkan. Kami bermohon Tuhan, dengan kasih sayang-Mu, kuasa-Mu, sembuhkanlah mereka. Kuatkan dan teguhkan iman percaya kami. Kami serahkan hidup kami, tugas pekerjaan kami, pelayanan kami, seluruh jemaat-Mu, pemerintah bangsa dan negara kami, dan lingkungan di mana kami pun berada. Kiranya Engkau hadir memberkati, sehingga tercipta suasana yang kondusif, penuh kedamaian dan ketenangan. Kami berdoa buat pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan mampukan mereka untuk menyatakan tugas pelayanan. Berkati keluarga kami dimanapun, seluruh gereja-Mu di muka bumi ini. Mampukan dalam bersaksi, bersekutu, dan melayani. Sambut sempurnakan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, ya Bapa di surga. Amin. Puji Tuhan, demikian firman-Nya. Semoga kita terus bersukacita, diteguhkan, dikuatkan dalam iman, dan dimampukan untuk terus menyatakan buah-buah iman kita. Selamat sudah menikmati firman-Nya. Tuhan memampukan kita menyatakan firman-Nya, menolong kita. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Shalom. Tuhan memberkati. Berkati.